Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan mengupas terkait dengan pengantar statistik. Jadi di statistik itu kita akan ngapain saja. Harapannya nanti mahasiswa diharapkan dapat menguasai dasar-dasar statistik dan mampu mengaplikasinya untuk keperluan pengolahan data dan tugas akhir atau skripsi. Jadi harapannya nanti teman-teman memahami terkait dengan statistik sehingga nanti teman-teman dalam menyusun metode penelitian bab 3 kalau nggak salah ya di skripsi itu teman-teman sudah punya gambaran dengan jelas, paham. Jadi mata kuliahnya akan membahas terkait dengan jenis statistik, prinsip statistik, konsepnya, fungsinya, dan juga teknik dalam pengolahan dan juga penyajian datanya. Dan beberapa materi-materi yang lain yang mendukung terkait dengan pengolahan data. Jadi statistik ini kita apa sih ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi dari data yang banyak, misalkan dari angka-angka, itu kalau kita mau mengambil keputusan, kita kan harus memahami dulu apa maksud dan arti dari angka-angka itu tadi. Oleh karena itu kita perlu menampilkan menjadi sebuah olahan data yang mana kita baca bisa paham dan waktunya lebih efisien. Jadi statistik ini suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Dan juga kalau misalkan data tadi hanya hitungan jari kita masih bisa menghitungnya dengan atau memahaminya dengan cepat. Kalau misalkan datanya semakin besar, otomatis kemampuan kita dalam memahami waktunya juga membutuhkan lebih lama. Kalau dulu ya, statistik itu untuk apa sih? Jadi mungkin bisa untuk penentuan pajak pada zaman Mesir dan Cina, atau untuk mencatat kelahiran, kematian, dan pernikahan. Jadi berapa persen tahun 2021 kematiannya, berapa persen tingkat kelahiran, berapa persen tingkat apalagi pernikahan, berapa persen tingkat pengangguran, kemiskinan. Jadi banyak. Tahun 1937 juga pengembangan ekonomi statistik. Mental keluar tadi ya. Maaf. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada banyak dari perkembangan statistik ini kegunaannya itu bervariasi, tidak hanya pada satu basic bidang keilmuan, tapi bisa saja dari berbagai lingkup pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, yang mana tapi kita fokusnya itu lebih kepada ekonomi. Jadi kalau kita kerangka berpikir logis secara statistik adalah bagaimana kita menginput itu dalam bentuk angka, kita memproses, menampilkan angka-angka itu mengolah dalam menggunakan metode statistik, sehingga output atau hasilnya adalah sebuah informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau kita jabarkan lagi, statistik itu kegiatannya untuk apa sih? Mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis data, dan juga menginterpretasikan. Jadi intinya data itu ada, kita olah, dan kita tampilkan sebuah informasi. Sehingga berguna. Kalau data tadi tidak bisa difahami, maka data tadi tidak berguna atau tidak ada kegunaan. Jadi melalui fase statistik ini ada dua. Statistik deskriptif ini berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data untuk memberikan informasi tanpa uji hipotesis dan pengambilan kesimpulan. Jadi ini masih basic kalau deskriptif. Jadi data mentah itu kita sajikan itu tidak merubah dari data itu tadi. Jadi hanya pengelompokan saja. Contohnya rata-rata, batas atas, batas bawah, ataupun dalam grafik, sehingga itu tidak merubah dari data aslinya. Statistika inferensi, yaitu
Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data. Di dalamnya terdapat uji hipotesis dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi jika sampel representatif. Jadi kalau perbedaannya ini lebih tingkatannya lebih tinggi, lebih rumit, yaitu dalam statistika inferensi ini kita menyusun sebuah fungsi persamaan. Jadi dari data itu kita masukkan menjadi sebuah fungsi persamaan. Selanjutnya kita olah datanya, datanya keluar, kita bentuk menjadi sebuah informasi. Informasi tadi dipakai untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan. Yang mana data tadi kan banyak. Kita pilih perwakilan atau sebagian yang namanya sampel. Sampel tadi kita analisis, kita olah. Hasilnya itu bisa mewakili populasi. Jika hasilnya bagus atau representatif. Jadi data yang kita olah itu tidak harus seluruhnya, tapi bisa kita ambil sebagian. Kalau seluruhnya berarti namanya populasi, kalau sebagian namanya sampel. Hasil dari pengolahan sampel itu bisa kita terapkan atau generalisasi atau kita tarik kesimpulan secara umum untuk populasi. Padahal populasinya kan nggak semua kita analisis, tapi bisa kita generalisir bahwasanya kita klaim bahwa misalkan ya perbankan syariah. Perbankan syariah kita teliti ada banyak kan, tapi kita hanya meneliti semisalkan satu BSI. Kalau misalkan BSI itu tadi representatif, bisa saja kita klaim bahwasanya tenaga kerja perbankan syariah, misalkan kita meneliti terkait dengan kinerja dan juga kinerja, upah dan kinerja misalkan ya, motivasi atau kinerja. Maka ketika data dari sampel yang ada di Bank BSI tadi, karyawan Bank BSI bisa mewakili populasi, maka kita bisa generalisasi bahwasanya upah atau motivasi akan berpengaruh terhadap kinerja jika sampelnya itu bagus atau representatif. Statistika dan metode ilmiahnya. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru paling kecil. Jadi statistika itu juga pembuktian bahwasanya ada beberapa teori. Contohnya apa? Contohnya semakin besar, semakin banyak jumlah produk, maka semakin murah harganya. Apakah teori itu benar? Maka kita bisa mengujinya menggunakan statistik. Atau contohnya, apakah selalu high risk, high return? Yaitu risikonya tinggi, returnnya juga tinggi. Bisa saja itu terjadi, bisa saja tidak terjadi. Karena kondisi karakteristik dari sampel itu juga berbeda-beda, sehingga kadang hasilnya berbeda. Makanya kalau di dalam penelitian itu ada istilah research gap, yaitu pertentangan hasil penelitian. Contohnya penelitian si A menyatakan bahwasanya berpengaruh, penelitian si B menyatakan tidak berpengaruh. Itu ya tidak ada yang salah antara A dan B, karena sampel yang digunakan berbeda, waktu yang digunakan berbeda, jumlah yang digunakan juga berbeda. Itu juga banyak hal faktor yang mempengaruhi hasil dari olah data. Langkah-langkah dalam metode ilmiah itu yang pertama merumuskan masalah, melakukan studi literatur, dan membuat dugaan-dugaan. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan penelitian, itu kan pasti ada studi kasusnya. Kenapa teman-teman mengangkat tema penelitian itu? Apakah ada masalah di situ? Nah, ada Pak masalahnya. Ini kinerjanya kurang bagus, padahal upahnya tinggi. Kalau dalam teorinya upah tinggi kan kinerjanya bagus, tapi di sini di perusahaan A
di bank A itu tidak upahnya tinggi tapi kinerjanya masih rendah. Nah, itu menjadi sebuah masalah. Studi literatur dari penelitian terdahulu, dari kajian teori itu menyatakan bahwasanya sebagian besar upah yang tinggi, kinerjanya juga tinggi. Maka dugaan-dugaannya itu hipotesis. Kita munculkan hipotesis yang akan kita uji. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Jadi kita mengujinya dari mana pembuktiannya? Dari data. Kita melakukan kuesioner, survei, wawancara, dan lain sebagainya. Sehingga kita memperoleh data. Data itu kita olah. Hasil dari olah data dapat kita ambil kesimpulan. Maka peran statistika ini untuk instrumennya, instrumen itu misalkan ya, kalau teman-teman buat kuesioner itu pertanyaannya, poin-poinnya itu yang kita tentukan sampelnya, siapa yang kita ambil datanya, sifat datanya, bentuk datanya itu apa kalau kuesioner, variabel. Nah, itu kalau misalkan tadi yang diteliti itu apa. Jadi jangan sampai teman-teman nanti waktu sudah mau menyusun sebuah penelitian variabelnya bingung. Variabel X-nya mana, variabel Y-nya mana, masih bingung. Metode analisisnya, kita menggunakan apa metode analisisnya? Bisa regresi, bisa menggunakan alat analisis SPSS, Fuse, dan banyak lainnya. Jadi data berdasarkan jenisnya terbagi data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kualitatif itu dalam data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Jadi deskriptif huruf, lebih ke huruf. Kalau kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Kalau teman-teman wawancara, itu kira-kira masuk data apa? Kualitatif. Kualitatif. Kalau kuesioner? Kalau kuesioner masuk data apa? Tergantung, ada kuesioner yang pakai angka berarti masuk kuantitatif. Ada Tapi lagi? kalau yang penjabarannya berarti masuk kualitatif. Ya. Kalau kuesionernya mengerucut menggunakan angka, misalkan setuju, sangat setuju, tidak setuju, itu bisa masuk angka nanti mengerucutnya 1, 2, 3, 4, 5 kan? Biasanya seperti itu. Biasanya masuk kuantitatif. Kalau laporan keuangan itu masuk data apa? Kuantitatif. Kuantitatif. Jadi teman-teman harus bisa membedakan data saya itu yang dipakai itu apa, sumbernya dari mana. Itu jangan sampai bingung lagi kalau sudah menyusun proposal. Nah, data kalau pengukurannya itu ada 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi berbeda data tadi, diklasifikasi lagi. Jadi dari data kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif, contohnya ya, jenis kelamin, berarti kan perempuan, laki-laki, warna kesayangan biru, ungu, kuning, merah, asal suku, Jawa, dan sebagainya. Kalau kuantitatif itu data diskrit dan kontinu. Kalau diskrit berarti penjumlahan, jumlahnya berapa barangnya, produknya. Kalau kontinu berarti masih satuan, berat badan berapa kilo, jarak kota berapa kilometer, luas tanah berapa persegi, itu berbeda. Kalau misalkan data kualitatif itu apakah bisa kita rubah menjadi kuantitatif? Bisa nggak? Bisa. Caranya? Dari apa ya, contoh kayak tadi tuh. Kan awalnya data kuantitatif, tapi kalau pakai angka berarti dia masuk, kalau pakai penjabaran berarti dia masuk di kualitatif. Itu ya, kayak apa ya? Yang lain ada yang menambahkan? Mungkin kalau judulnya diganti jadi seperti ini, Pak. Berat badan siswa wanita di kelas gitu. Misalnya gitu.
Kalau data kualitatif itu kita bisa rubah menjadi kuantitatif, tapi dengan menggunakan metode yang lainnya juga. Contohnya, apa ya, saya lupa istilahnya. Jadi kita dari deskriptif, kita menjadi angkakan. Jadi contohnya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki angkanya 1, kalau perempuan angkanya 0. Maka itu sudah berubah menjadi kuantitatif. Dari kualitatif menjadi kuantitatif. Contohnya Anda misalkan ya dari marketing, penelitian pemasaran atau marketing, digital marketing, Anda ingin melihat pengaruh gender terhadap apa? Terhadap tingkat pembelian, antusias pembelian. Maka kita kan tidak bisa mengolah kalau masih dalam bentuk laki-laki perempuan. Kalau sudah kita klasifikasikan menjadi 1 atau 0, itu bisa baru kita olah. Atau teman-teman misalkan ya, keputusan pembelian, membeli, tidak membeli. Maka kalau membeli misalkan 1, tidak membeli 0. Maka itu bisa kita klasifikasi. Kalau masih bentuk kualitatif, kita tidak bisa olah menjadi sebuah statistik ke dalam statistik tadi. Jadi datanya masih data kualitatif. Kalau mau dianalisis ya harus dikuantitatifkan datanya tadi. Jadi skala pengukuran itu ada 4. Contohnya ada skala nominal, itu maksudnya adalah angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contohnya pria 1, wanita 2. Jadi klasifikasi tadi dari kualitatif menjadi kuantitatif, dari huruf menjadi angka. Ada skala ordinal, yaitu skala angka yang mengandung pengertian tingkatan. Ranking 1, 2, dan 3. Contohnya, ranking 1 menunjukkan lebih tinggi daripada ranking 2 dan ranking 3. Atau tingkatan pendidikan, SD, SMP, SMA, itu kan jenjang, berjenjang. Tingkatannya berbeda. Yang 3 ada skala interval. Skala interval itu mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contohnya, satu saham yang sangat prospektif dengan harga sahamnya 736 sampai 878. Jadi ada range atau jarak. Kalau interval berarti kan jarak. Nilai 80 sampai 100 A. Nilai 79 sampai 60 B+, dan seterusnya sampai E, sampai 0. Contohnya seperti itu. Skala rasio, angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Jadi bisa masuk nominal, ordinal, interval, cuman dia mempunyai nilai absolut atau 0. Jadi bisa sampai ke 0, harus ada nolnya, titik nolnya. Bagaimana kita memperoleh data? Data itu kita peroleh bisa dari data primer dan data sekunder. Kalau primer bisa menggunakan wawancara, metode wawancara, baik langsung maupun tidak langsung. Kalau contohnya wawancara langsung itu seperti apa? Interview kan sih? Tatap muka. Iya, Interview, tatap kayak muka. interview ya. Kalau yang wawancara tidak langsung, Lewat Zoom mungkin, Pak. bukan. Itu termasuk langsung, Mas Dian. Karena bisa berdialog. Kalau tidak langsung berarti kita menyusun soal, kita berikan soalnya, mereka menjawab pertanyaan kita di kertas. Mengisi kuesioner. Hampir kuesioner, kayak kuesioner apa? Deskriptif tapi. Jadi mereka bukan kuesioner deskriptif sih, tapi ya memang wawancara. Pertanyaan kita tujukan kepada seseorang untuk dijawab. Kan kadang ada beberapa narasumber yang tidak berkenan untuk melakukan wawancara langsung. Maka sudah kamu tinggalkan pertanyaannya, nanti saya jawab. Bisa seperti itu. Ada data sekunder, data dari pihak lain. Jadi kalau sekunder itu datanya itu sudah disajikan oleh sebuah pihak. Contohnya ada perusahaan mengolah datanya menjadi laporan keuangan.
maka itu laporan keuangan adalah bentuk sebuah data sekunder. Atau BPS, BPS itu pasti akan mengeluarkan data statistiknya. Contohnya dari apa, geografi, dari kependudukan dan sebagainya. Atau World Bank, IMF. Jadi mereka sudah mengolah data, menyajikan datanya dalam sebuah lampiran atau laporan. Pengolahan data yaitu parameter, berdasarkan parameter ada statistik dibagi menjadi dua, parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik berarti berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Ada yang kedua non parametrik, yaitu inferensi statistik membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, distribusi data tidak diketahui normal atau tidaknya. Jadi ada perbedaan antara parametrik dan non parametrik. Karena kalau kita menganalisis sebuah data, itu kan nanti harapannya apakah analisis kita sudah benar, metode yang kita pakai sudah tepat, sehingga hasilnya itu valid. Nah, untuk menguji kevalidan itu tadi ada beberapa analisis uji yang perlu dipenuhi. Ada istilahnya uji asumsi klasik, yang mana di dalamnya ada normalitas, heterogeneisitas, multikol, linier, dan banyak lainnya. Ada juga jumlah variabel, berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi unvariat dan bivariat serta multivariat. Kalau unvariat berarti hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel dan beberapa variabel, tapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Kalau bivariat berarti korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Kalau multivariat berarti dua atau lebih pengukuran variabel untuk n sampelnya. Jadi kalau unvariat itu mungkin bisa kita lihat perbedaan waktunya saja, periode saja, sehingga variabelnya cuma satu. Contohnya harga saham sebelum dan sesudah tentunya pemilu presiden. Atau bivariat, kalau bivariat berarti dua variabel kita lihat hubungan atau pengaruhnya. Kalau itu multivariat berarti ya lebih dari satu variabel. Contohnya pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang, pendidikan orang tua, faktor ekonomi sosial, kan ada beberapa faktor yang digunakan. Penyajian data. Nah, salah satu hal yang kita tampilkan ketika kita menggunakan statistik adalah penyajian datanya dalam bentuk apa saja. Bisa saja tabel, bisa saja grafik, kayak seperti ini. Kalau teman-teman melakukan analisis ya, contoh mengumpulkan data, misalkan ya pengumpulan data, kalau datanya masih angka, belum kita klasifikasikan, maka kita lihat berapa sih berapa umur dari konsumen saya. Kita tidak bisa mengklasifikasi berapa persen. Karena kita sudah olah, maka kita bisa menampilkan informasi baru. Oh ini Pak, konsumen kita tentang usia 24 sampai 30 tahun itu sekian persen. 31 sampai 35 sekian persen. Itu kan bisa memudahkan dalam memahami. Atau grafik seperti ini. Berarti besarnya itu, oh yang besar itu yang umur 24 dan seterusnya. Atau dalam kolom. Jadi bisa saja seperti ini dalam kolom atau tabel. Jadi banyak yang bisa kita tampilkan dari sebuah pengolahan data. Terutama grafik ini banyak pilihannya, jenisnya. Nah, seperti ini. Populasi dan sampel. Yang paling penting dalam penelitian adalah salah satunya bagaimana kita menentukan populasi dan sampelnya. Populasi adalah kumpulan dari anggota objek yang diteliti. Kalau sampel adalah sebagian dari anggota objek yang diteliti. Jadi kalau kita melakukan penelitian ya, pasti Anda ditanya, kenapa Anda mau meneliti itu? Kenapa Anda pilih itu untuk penelitian? Contohnya, Anda memilih
sektor perbankan di pasar modal untuk Anda teliti. Maka Anda akan ditanya di dalam ujian nanti, misalkan di Sempro atau di seminar hasil ya, Semhas, maka ditanya, kenapa Anda milih perbankan untuk Anda jadikan populasi? Apa yang menarik di situ? Itu harus Anda jelaskan. Oh, di perbankan itu terjadi studi kasusnya seperti ini. Padahal teorinya menyatakan bahwasanya seperti itu. Jadi bertolak belakang, contohnya seperti itu ya. Atau perbankan itu unik dalam bidang yang Anda teliti variabelnya, itu juga bisa. Definisi sampel. Jadi sampel itu pengambilan beberapa data dari populasi. Jadi misalkan populasinya ada 1.000, kita ambil 300 untuk kita olah datanya. Karena apa? Ya pengolahan data yang banyak itu tadi mungkin keterbatasan juga. Jadi kita tidak bisa mengolah seluruhnya. Itu boleh-boleh saja. Karena semakin besar data yang kita kumpulkan, maka semakin lama waktunya. Metode pengambilan sampel yang ideal. Jadi pengambilan sampel itu tidak bisa kita secara asal. Ada metodenya. Yang pertama, menggambarkan populasi yang sebenarnya, memberikan tingkat presisi yang tinggi, sederhana atau mudah dilaksanakan dan murah. Jadi kalau misalkan Anda mau melakukan penelitian di bidang atau sektor perbankan, maka yang Anda pilih ya bank, jangan non-bank. Itu nanti tidak sinkron populasi dan sampelnya. Ukuran sampel penelitian tergantung yang pertama, keragaman karakteristik populasi, tingkat presisi yang dikendaki, rencana analisis, tenaga, biaya, dan waktu. Jadi semakin besar jumlah populasinya, jumlah sampelnya, ya otomatis kemungkinan besar anggarannya juga membutuhkan banyak tenaga dan biaya dan waktu dalam mengolahnya juga. Jadi metode pengambilan sampel ini itu secara random, ada juga secara tidak random. Jadi purposive sampling kalau tidak random, kalau random itu berarti random sampling. Random sampling sendiri pun dibagi beberapa kategori. Yang pertama, sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Contohnya melalui pengundian, tabel bilangan random menggunakan komputer dan sebagainya. Jadi semua sampel mempunyai peluang untuk terpilih, makanya namanya random atau sederhana. Contohnya ini angka-angka ini. Kalau Anda undian, jalan sehat, dapat kupon, itu kan kita semuanya mendapatkan peluang untuk mendapatkan door prize, contohnya seperti itu. Rancangan simple random ya seperti ini. Ini populasinya sama. Kalau menjadi sampel, berpeluangnya sama. Pengambilan sampel random sistematik. Caranya bisa saja cara pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama yang dipilih secara random, sedangkan unsur berikutnya dipilih secara sistematik menurut suatu pola tertentu. Ini contohnya kita pilih S-nya berapa, sampel pertamanya apa, terus untuk unsur keduanya bisa kita sistematik, yaitu kita tambah K, itu contohnya variabel lainnya, dan seterusnya. Rancangan sistematik random sampling, itu contohnya seperti ini. Kalau sistematik itu kita pilih dari jumlahnya yang sama, kita pilih yang keberapa, baru boleh juga seperti ini. Pengambilan random sampling distratifikasi. Jika karakteristik populasi tidak homogen atau tidak sama, maka populasi dapat distratifikasi atau dibagi-bagi ke dalam sub-subpopulasi, sehingga satuan-satuan elementer dalam masing-masing subpopulasi menjadi homogen. Jadi semakin hetero atau berbeda karakteristik populasinya, maka akan menjadi semakin sulit kita dalam mengolahnya. Maka kita bisa, kalau misalkan populasinya dalam jumlah yang besar, kita bisa pecah lagi menjadi sebuah sub-sub populasi, yang mana
masing-masing sub memiliki, kita pilih karakteristik yang paling kuat atau paling dekat, hampir sama dengan yang lainnya. Jadi kita klasifikasikan yang mirip-mirip. 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kriteria yang jelas. Jadi kalau teman-teman membuat populasi itu pasti harus menentukan standarnya, klasifikasinya, kriterianya itu apa, itu harus ditentukan. Yang kedua, kriteria tersebut berdasarkan data pendahuluan atau pengetahuan teoritik. Nah, kita dalam menentukan kriteria itu harus berlandaskan teori atau penelitian terdahulu. Yang ketiga, jika ukuran sampel proporsional, perlu diketahui jumlah satuan elementer yang ada di setiap subpopulasi. Jadi ini yang lebih, kita membutuhkan sebuah sampel yang cukup sehingga populasinya harus besar. Karena dibagi-bagi nanti tidak proporsional ya, setiap subpopulasinya tidak sama, nanti ya akan merepotkan kita juga. Keunggulan metode ini, semua ciri dalam populasi yang heterogen dapat terwakili, dapat menyelidiki perbedaan antara subpopulasi sebagai variabel moderator atau mediasinya, perantara. Jadi karena kita bagi menjadi sub-sub, maka lebih terperinci. Intinya seperti itu. Ini contohnya. A kita bagi sendiri, B kita bagi sendiri, C kita bagi sendiri. Karena misalkan ya, kalau kita melakukan penelitian konsumen kita dari lulusan S1, S2, S3, itu kan pasti akan berbeda karakteristik. Maaf, terlempar lagi ya ini. Ini contohnya random sampling. 140 siswa dari kelas 1, 2, dan 3. Maka kita sesuai klasifikasikan lagi jadi bagi menjadi subpopulasi. Kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri, kelas 3 sendiri. Maka sampelnya 120 siswa. Yang kelas 1 50, kelas 2 40, kelas 3 30. Pengambilan sampel random gugus sederhana, yaitu unit analisis dalam populasi dikelompokkan ke dalam gugus-gugus yang disebut klaster. Pengambilan gugus yang akan menjadi sampel dilakukan secara random, dengan catatan bahwa gugus-gugus yang ada dalam populasi mempunyai ciri yang homogen. Jadi yang mirip itu kita pisahkan sehingga menjadi klaster. Yang kalau kemarin COVID, penyebaran COVID itu kan ada klaster dari luar negeri, klaster dari lokal, seperti itu. Karena mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang sama. Ini pengambilan sampel gugus bertahap atau sering dijumpai populasi yang letaknya sangat terbatas secara geografis, tersebar secara geografis, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan kerangka sampling dari semua unsur-unsur yang terdapat dalam populasi. Jadi populasi dibagi menjadi tingkat 1, gugus tingkat 1 dapat dibagi menjadi gugus tingkat 2, dan terus dibagi-bagi lagi. Ini contohnya seperti ini. Ada juga penarikan secara purposive sampling, yaitu kita memilih dengan karakteristik yang kita batasi tadi. Ini biasanya lebih kepada penelitian yang kuantitatif. Contohnya kita menggunakan laporan keuangan, maka kita batasi perusahaannya harus listing di pasar modal tahun sekian sampai sekian. Terus perusahaan harus membuka laba bersih positif dan beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Makanya purposive namanya. Potensial error dalam survei dengan penarikan sampling random. Yang pertama, kesalahan cakupan atau bias pemilihan. Jadi kalau kita karakteristik yang kita gunakan belum jelas, tidak berlandaskan sesuai dengan penelitian terdahulu atau teori, maka bisa saja error atau tidak valid. Kesalahan karena tidak adanya tanggapan responden. Nah, ini juga salah satunya mungkin
Dari wawancara, dari kuesioner itu memerlukan validasi dari yang kita pakai sebagai sampel. Kesalahan penarikan sampel tadi, karena kita asal memilih sampel. Yang ketiga, kesalahan pengukuran, yaitu kita menggunakan skala yang kita pakai dalam pengukuran itu tidak tepat. Contohnya, yang kuesioner setuju, tidak setuju, sangat setuju, netral, itu salah dalam menentukan penilaiannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang kelompokan itu berupa PowerPoint atau makalah gitu, Pak? Baik, dalam tugas kelompoknya itu teman-teman membuat 3 jenis. Yang pertama, makalah. Makalahnya dibuat PPT. PPT-nya dijelaskan dalam bentuk video. Videonya diupload di YouTube masing-masing, sehingga di Google Classroom itu hanya share link saja. Link video presentasi, PPT, dan makalah. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Silakan yang lain jika ada pertanyaan.